Shalom, khususnya buat Bu Hilda dan Bapak ya. Semua saudara-saudara saya, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya bilang orang paling istimewa di dunia. Jadi kita ini hamba-hamba Tuhan harus bangga. Bukan sombong ya. Bangga jadi hamba Tuhan. Karena hanya orang yang dipilih untuk jadi hamba Tuhan oleh Tuhan Yesus, itulah saudara dan saya. Ya, saya pun masih berdoa, ada 3 anak saya, yang saya ingin semua 3 anak saya jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, baru 1, Yoel Sianto, yang sekarang full jadi hamba Tuhan. Nah ini nyusul, adiknya baru pulang dari New Zealand, sekarang juga mendampingi saya jadi hamba Tuhan. Tinggal 1 anak saya di Sydney. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu sambil di sekuler, tapi jangan tinggalkan pelayanan. Tapi hati saya tetap, saya ingin 3 anak saya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena istimewa. Jadi saudara, hari ini berbanggalah, kita ini hamba-hamba Tuhan istimewa karena khusus dipilih sama Tuhan jadi hamba Tuhan. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini banyak anak Tuhan, juga hamba Tuhan yang hidupnya seperti tercekam ya. Karena pandemi, saudara ya, setiap hari di WA saya itu kira-kira 10 sampai 20 orang yang minta bantuan doa karena positif corona. Ya, kemarin salah satu mentor saya hamba Tuhan yang sangat baik, Pendeta Noh Mande, juga almarhum dipanggil Tuhan. Waktu sekolah teologi kami, STT Yestoya, diserang oleh hamba-hamba Tuhan untuk ditutup. Saya tahu Pak Nomandi ini salah satu yang membela saya. Sampai akhirnya dia juga S2-nya lulusan di tempat saya. Dan saya jadi dosen pembimbingnya. Sampai akhirnya dia bisa mengambil doktor. Waktu saya jadi hamba Tuhan, Gembala tahun 2015. Bulan 10 Oktober tanggal 11 saya dilantik jadi Gembala. Desember saya melayani di Lumajang satu hotel dengan Pak Nomandi. Tiba-tiba saya nunggu di lobi untuk dijemput, saya didatangi anak buahnya. Pak Sam, dicari Pak Nomandi. Wah, saya cari dia. Akhirnya saya ketemu, dia memberikan nasihat kepada saya. Kalau kamu nanti jadi gembala, seperti ini. Ya, saudara ya, orang yang begitu baik, tapi hari ini sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Dan beberapa rekan hamba Tuhan juga, ya, sudah ada di pangkuan Bapak. Jadi saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara kita jaga kesehatan kita. Kalau tidak perlu, ya, kalau tidak perlu, saudara ya, kita tidak usah ketemu orang lah, ya. Kita tidak perlu ketemu orang, kemana-mana pakailah masker, saudara ya. Itu jauh lebih baik. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya percaya firman ini saudara pasti sering hafal. Ya, kita lihat 2 ayat dulu. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ya, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Saya baca ayat 18 dulu. Firman-Nya. Jadi Tuhan berbicara kepada saudara, kepada saya hari ini. Janganlah. Jangan apa? Ingat hal-hal yang dahulu. Ya. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan ini sama kalimat berikutnya. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Saya pakai kalimat pertama aja, ya. Jadi saudara ya, kita baca lagi, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Itu ya, ayat 18. Nah, ini ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apa yang tidak boleh diingat ini? Hanya yang negatif. Hanya yang tidak baik. Itu jangan diingat. Tapi kalau kebaikan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, nah itu harus diingat terus. Karena itu yang bisa membangkitkan iman kita. Ada saatnya kadang saya ini drop ya. Males kadangnya. Serang sana sini, serang sana kadang. Sudahlah. Ya, waktu kita lemah, saya mulai ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, itu boleh. Jadi saya mulai ingat, ya Tuhan, kok melayani Tuhan begini? Katanya dia hamba Tuhan, tapi kok tidak baik begini. Kadang ya jadinya runtuh iman kita. Nah, saya mulai duduk di kaki Tuhan. Saya mulai ingat-ingat kebaikan Tuhan. Pernah anak saya, wanita dan pria 1, 2, 3 itu meninggal ya. Jadi saya yang bawa petinya, saya yang bawa ke kuburan. Saya ingat. Terus sekarang Tuhan kasih lagi 3. Dan puji Tuhan, yang Yoel jadi hamba Tuhan. Waktu saya di kaki Tuhan ini terus lihat Yoel khotbah ya. Waduh, bangkit iman saya, saudara. Jadi boleh yang lalu-lalu ya diingat yang baik-baik saja. Yang berkat kemurahan Tuhan. Tapi yang busuk, yang negatif, yang buruk itu kita buang semua. Jadi sampah-sampah harus dibuang. Kenapa? Saudara, iblis setan itu pintar mengintimidasi kita. Berapa banyak teman saya hamba Tuhan, akhirnya tidak mau melayani. Karena waktu mau melayani, dia diintimidasi. Alah, kamu pernah selingkuh. Kamu kejam sama istrimu. Kamu pernah mukul istrimu. Mana bisa kamu melayani? Akhirnya dia tidak mau melayani. Iya ya, saya kejam ya. Nah, ini yang bahaya. Intimidasi ini. Makanya firman Tuhan bilang, mulai sekarang stop. Stop. Tutup buku yang lama-lama, yang busuk-busuk, yang buruk-buruk. Mungkin dulu saudara pernah melakukan ya penipuan, mungkin saudara pernah tidak jujur, mungkin ada yang pernah selingkuh, mungkin ada yang pernah mencuri. Sudah itu tutup semua. Sekarang kita mulai yang baru. Kenapa? Nah, saudara pasti tahu ayat ini ya. Sebelum nanti kita baca ayat 19, saya ingin saudara baca satu ayat lagi, terakhir ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara hafal, pendeta ya. 2 Korintus, saudara ya. 5 ayat 17. Nah, terima kasih dibantu di layar. Ini ya, katanya lihat. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, tidak dirubah. Kita bukan berubah. Kita betul-betul diciptakan baru lagi oleh Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini, jadi saudara hari ini saya mau katakan kenapa Yesus ingin kita melupakan yang lama, karena itu sudah sampah. Sekarang saudara dan saya sudah hidup dalam Yesus adalah ciptaan baru. Bukan dirubah ya, tapi kita ciptaan baru. Saudara, satu waktu jemaat saya datang. Dia berkata begini, Pak Samuel, apa saya boleh beribadah terus di sini? Tuh, boleh. Kenapa? Saya sudah ke beberapa gereja, tapi rupanya gereja tidak menerima saya. Loh, kenapa? Nangis. Biasa ya, nangis. Saya najis, Pak. Hidup saya kotor, saya bercerai. Istri saya bercerai, akhirnya saya kawin. Saya duduk ibadah, Pak. Duduk ini.
Ya, sebelahnya ini yang duluan, begitu diduduki, sebelahnya ini saya pindah. Pindah. Dia merasa najis. Terus saya tanya, loh, yang tidak boleh kamu ibadah siapa? Ya, saya merasa gereja tidak bisa menerima saya. Saya bilang, Yesus masih terima kok. Terus saya bilang gini, nanti kalau kamu sudah setia, saya lihat. Sekarang saya angkat jadi wakil koordinator ibadah di gereja saya, saudara ya. Dia bilang, apa seperti saya masih layak, Pak, melayani? Saudara, hari ini dia sudah khotbah. Ya, sudah khotbah dan khotbahnya bagus. Keluarganya, orang tuanya, begitu banyak orang sudah dimenangkan. Yang lama sudah berakhir. Yang lama itu sampah. Kamu sekarang ciptaan baru, saya bilang. Ya, saudara ya. Saudara, hari ini kita juga jangan mau diintimidasi oleh iblis. Jadi yang pertama, saudara, kita bereskan dulu hidup kita. Jangan ingat-ingat yang negatif yang lama. Biarpun teman bilang, wah kamu pernah selingkuh, kamu pernah melakukan ini, biar aja itu masa lalu. Ya, itu masa lalu. Orang masih ingat, silahkan. Tapi berkatalah kepada Tuhan Yesus, sekarang saya ciptaan baru. Nah, kalau saudara dan saya ciptaan baru, apa sih yang Allah lakukan? Mari saudara kita baca ayat terakhir, Yesaya 43 tadi, ayat 19. Ya. Sekarang kita ciptaan baru. Allah semua saudara dan saya akan dipakai oleh Allah kita ya. Ya. Yesaya 43 ayat 19. Nah ini, saudara, inilah yang Allah akan lakukan. Kalau saudara sudah meninggalkan masa lalu kita, yang lama dibuang, yang busuk, yang buruk, yang negatif, katanya gini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kata Tuhan, kamu sekarang sudah jadi ciptaan baru. Sesuatu yang baru sudah terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama. Ya, sesuatu yang baru apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ini satu. Saudara, dan yang terakhir kedua, Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Mari kita lihat dulu yang pertama. Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun. Ya, mungkin saudara pernah lihat padang gurun, bisa lihat lewat layar televisi, di Google. Ya, saudara mungkin pernah ke Timur Tengah. Puji Tuhan, kemarin Februari, sebelum pandemi, puji Tuhan, saudara ya. Saya yang ke-50 kali ke Israel. Saudara, di sana saya sering lihat padang gurun ini ya. Coba saudara bayangkan, kalau padang gurun tidak ada jalan. Dan saudara ada di tengah-tengah padang gurun itu. Apa yang saudara mau lakukan? Hanya nunggu kematian mungkin. Berarti apa? Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Saya mau katakan hari ini. Saudara, hidup perjalanan kita ini, ya, jadi perjalanan hidup kita ini, ada seperti di padang gurun. Kalau Yesus buat jalan, berarti ada masa depan yang cerah. Kita punya pengharapan. Jadi saudara, kalau hari ini Yesus buat jalan untuk kita di padang gurun, berarti saudara dan saya diberi pengharapan. Ada jalan keluar. Jadi saudara selalu berpikirlah bahwa hari ini tidak ada jalan buntu. Tidak ada tidak jalan. Yang ada hari ini, Yesus selalu buat jalan. Kita sering nyanyi lagu ya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Kadang Tuhan bekerja tidak bisa kita lihat. Saudara, puji Tuhan, kemarin 8 Januari gereja saya keluar IMB-nya ya. Nah, kemarin 19 Januari kami mulai bangun 9 lantai, 9 tingkat. Saudara, semua tiap saya ketemu hamba Tuhan, ketemu jemaat mana saja, kok bisa keluar? Kok bisa? Saya aja bingung. Dan kami tidak bayar. Saudara.
sesuai yang pemerintah minta itu aja. Maksudnya bukan nyogok ya, tidak. Ini pemerintah sekarang bersih, semua online sudah. Kok bisa keluar? Kok bisa? Saya coba bilang, Yesus bekerja, saya tidak bisa lihat. Tapi dia buat jalan saat tidak ada jalan. Jadi hari ini saudara dan saya punya pengharapan. Kita punya masa depan yang cerah. Jangan dengan pandemi ini saudara merasa masa depan kita suram. Tapi hari ini percayalah, kita punya masa depan yang cerah. Ya, hari ini gereja kita punya masa depan yang cerah. Hari ini katakan kepada jemaat-jemaat saudara, kita punya masa depan yang cerah. Masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan dari Tuhan Yesus, masih ada keajaiban dari Tuhan. Jadi saudara hari ini percayalah, Tuhan lakukan keajaiban buat saudara dan saya. Jadi yang pertama, hari ini kita punya pengharapan, punya masa depan cerah. Ya, ada jalan yang selalu Tuhan buat. Ya, ada lagu lagi, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Mungkin sekitar kita situasi kondisi berkata, tidak bisa. Saya mau bilang, masih ada jalan keluar. Masih ada pengharapan. Kenapa? Yesus yang membuatnya. Yesus yang membuat untuk kita. Jadi saudara hari ini, pastikan kita berjalan bersama Yesus. Yaitu tadi, lahir baru. Bertobat tadi itu. Yang lama sudah berlalu. Sekarang kita bersama Yesus. Karena bersama Yesus inilah, Yesus bisa buat jalan untuk kita. Dia buat jalan. Dia buat jalan. Ya, saat sudah ada jalan, Yesus masih bisa buat jalan. Ya, percayalah hari ini. Percaya. Di padang gurun pun, Tuhan Yesus bisa buat jalan. Wah, luar biasa lah kita ini ya. Percayalah hari ini, saudara. Hebat Yesus kita ya. Ajaib Yesus kita. Saya punya jemaat selingkuh 6 kali. Gak tanggung-tanggung, saudara. Selingkuh 6 kali. Bulan Mei kemarin. Ketemu, saya siaran di live Instagram. Dia bilang, saya bisa minta nomor HP-nya Pak Sam. Kemudian dia telepon. Pak, saya ini baru selingkuh lagi, Pak. Yang ke-6. Bayangin, saudara. Saya cuma bilang, Yesus mengasihi kamu. Apa masih ada pengampunan? Oh, ada. Saya bilang. Usaha saya ini sudah habis, Pak. Dihabisi oleh selingkuhan-selingkuhan saya. Ya jelaslah, saya bilang. Mana ada wanita baik mau sama pria yang sudah berkeluarga. Pasti wanita tidak baik, saya bilang. Saya nyaut aja enaknya ya. Terus dia bilang, apa masih bisa tertolong? Bisa, Yesus bisa tolong. Puji Tuhan. Hari ini ya, dia buka depot, ada jalan. Dia buka usaha, buka depot, diberkati Tuhan. Jadi Tuhan bisa buat jalan di padang gurun. Padang gurun bicara ya, gersang. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada lagi pengharapan. Justru di situasi kondisi di mana tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Yesus hadir. Buat jalan. Yesus hadir menolong saudara dan saya. Sekarang yang kedua terakhir. Katanya tadi, aku hendak membuat sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kalau yang pertama tadi, Tuhan buat jalan di padang gurun, berbicara ada pengharapan, ada jalan keluar. Yang kedua, itu perjalanan kita, yang pertama. Terus perjalanan kita ke depan. Tapi yang kedua ini khusus untuk kita sehari-hari nikmati. Yang kedua ini harus setiap hari kita nikmati. Apa itu? Tuhan buat sungai-sungai di padang belantara. Saudara, Mesir, negara yang besar, 96% itu padang gurun. Hanya 4% yang dihidupi oleh 100 jutaan orang. Nah, 4% itu ada di mana? Ada di tepi sungai Nil. Jadi saudara, sungai ini berbicara apa? Berbicara kehidupan. Kalau yang pertama tadi itu masa depan kita, perjalanan kita,
Yesus jamin kita punya pengharapan, punya masa depan yang cerah. Tidak ada jalan, Yesus buat jalan. Hari ini kita akan dijadikan sungai-sungai oleh Tuhan. Bicara apa? Kehidupan. Artinya apa? Saudara lihat kehidupan di sekitar sungai. Subur. Diberkati. Saudara bisa lihat semua di tepi sungai. Itu begitu subur. Berarti kalau hari ini Yesus buat sungai kepada saudara. Saudara dan saya harus menjadi kehidupan. Kita gembala harus bisa menghidupi jemaat. Hari ini saudara dan saya akan diberkati untuk menjadi berkat. Percayalah saudara. Percayalah. Memang secara akal tidak bisa. Mana bisa Pak? Semua pada susah. Itu kan pikiran kita. Tapi saya percaya Yesus bisa buat sungai kepada kita. Artinya apa? Kita akan diberkati jadi berkat. Ya, puji Tuhan. Coba kalau ada 100 orang aja di Jawa Timur. 100 orang seperti Bu Hilda ya. Saya percaya pekerjaan Tuhan di Jawa Timur ini luar biasa diberkati Tuhan. Ini 1 orang aja sudah memberkati berapa pekerjaan Tuhan, saudara ya. Terima kasih Bu Hilda. Tidak semua orang seperti Bu Hilda. Tapi saudara dan saya minimal. Mungkin kita ya skup atau lingkungan kecil. Tapi kita sudah bisa menghidupi. Mari saudara. Katakan sama Tuhan, Tuhan saya ingin jadi sungai-sungai itu. Saya ingin hari ini Tuhan. Diberkati menjadi berkat. Saya ingin hari ini Tuhan. Supaya orang mempermuliakan Tuhan lewat hidup saya. Saudara percayalah. Ya. Percayalah hari ini. Yesus bisa buat sungai-sungai kehidupan dalam hidup kita. Ya, saya percaya saudara dan saya hari ini pasti mengalaminya. Kuncinya tadi ya, lupakan masa lalu. Kita sudah ciptaan baru. Berarti saudara harus berjalan terus bersama Yesus. Berjalan terus bersama Yesus. Saudara, begitu pandemi bulan Februari masuk ke Maret. Saya sudah diteleponi teman-teman sekolah teologi bahwa anak asrama, anak-anak sekolah tinggi teologi dipulangkan semua. Ya, anak asuh saya tidak banyak, saudara. Cuma 48 orang. Tapi banyak dari pedalaman, saya bilang sama istri saya, jangan pulang. Pesawat mahal, tiket. Nanti mereka juga merepoti orang tuanya. Di asrama aja. Karena diliburkan, saudara. Saudara di asrama. Saya kaget, saudara. Kenapa? Karena corona ini begitu ganas, saudara. Ini sudah 11 bulan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau cuma ngasih makan bisa. Ngasih uang pendidikan mereka bisa. Tapi tolong jaga lindungi Tuhan. Kalau ini satu kena corona dan menular di asrama, ini bisa jadi klaster baru. Tuhan Yesus baik, saudara. 11 bulan. Ya, asrama kami, anak asuh kami dilindungi oleh Tuhan. Saya sampai ancam, kalau kamu sekali ketemu pergi ke warung, pergi ke toko, saya keluarkan. Semua disupport. Ya, dari tempat saya, dari rumah saya, makanan semua. Jadi tidak usah keluar. Saudara, memang tidak gampang. Tapi saya percaya. Kenapa? Karena ada Yesus yang masih bisa memberkati kita untuk memberkati. Jadi saudara hari ini percayalah. Masih ada Yesus. Kalau saudara hari ini meragukan kuasa Tuhan. Betapa sakitnya hati Tuhan. Sakit hati Tuhan. Kenapa kita katanya Tuhan, kenapa kamu ragu sama saya? Ya, saudara hari ini percayalah. Ada Yesus yang hari ini sanggup menolong saudara dan saya. Yang masih bisa menolong saudara dan saya. Kita sering nyanyi lagu ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kita sering nyanyi, tapi kenapa kita sering nggak percaya? Hari ini saudara, kalau sudah tidak percaya, jangan nyanyi lagu itu. Tapi kalau percaya, nyanyikan. Saya percaya, masih ada jalan.
Tuhan punya banyak cara menolong kita. Pasti Tuhan menolong kita. Saya percaya kita hamba-hamba Tuhan hari ini ada di garda paling depan. Kita pasti akan mengalami keajaiban Tuhan. Kita sekarang ada di garda paling depan. Yang dilihat oleh jemaat kita. Dilihat oleh sekitar kita. Hari ini Yesus lakukan mujizat, pertolongan, keajaiban buat kita semua. Ayo berjalan bersama Yesus. Biarlah Yesus terus tinggal dalam kehidupan kita. Saya percaya mungkin firman Tuhan ini sangat sederhana. Tapi biarlah firman ini menolong setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana Tuhan. Engkau mengajari kami untuk kami terus berjalan bersama Engkau. Masa lalu kami sampah, yang busuk, yang buruk kami tutup sekarang dalam nama Yesus. Kami sudah ciptaan baru. Sekarang Tuhan melakukan yang baru buat kami. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan masih bisa buat jalan buat kami. Berarti kami punya masa depan cerah. Kami punya pengharapan. Ada jalan keluar yang Yesus berikan. Bahkan Tuhan dalam tiap pribadi kami, Tuhan akan buat sungai-sungai kehidupan. Kami akan diberkati untuk menjadi berkat. Kami diberkati menjadi berkat. Hari inilah Tuhan, kami menjadi saksi-Mu. Dunia akan melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa untuk kami hamba-hamba-Mu. Dan itu akan terjadi. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kami semua hamba-hamba Tuhan hari ini sudah ditolong, sudah diberkati Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.